Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua. Di video kali ini saya ingin menambahkan sedikit cara menggunakan TradingView di handphone. Jadi video kali ini adalah video tambahan dari video saya sebelumnya tentang cara menggunakan TradingView di HP Android. Sebelum saya masuk ke pembahasan, jadi saya ingin cerita sedikit buat teman-teman pemula lebih khususnya. Jadi jika teman-teman ingin masuk ke dalam dunia pasar modal, baik investasi maupun forex dan sejenisnya, sekuritas, kemudian cryptocurrency, maka teman-teman harus memiliki pengetahuan walaupun cuma sedikit, karena akhir-akhir ini banyak kasus mengenai scammer yang terjadi. Jadi di daerah saya hampir satu kampung itu kena scammer dengan puluhan miliar ya. Jadi jika teman-teman tidak ingin belajar banyak, minimal cuman tahu sedikit lah mengenai tentang pasar modal ya. Jadi pasar modal itu sendiri high risk high return, artinya besar juga resikonya, tapi besar juga pengembaliannya. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau kita memiliki pengetahuan walaupun cuma sedikit, biar kita tidak kena tipu ya. So buat teman-teman semua, lebih bijak dan lebih hati-hati dalam berinvestasi di dunia pasar modal ya. So jadi kita untuk melakukan analisa, maka kita perlu yang namanya aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan analisa tersebut. Nah, untuk aplikasi ini disebut dengan TradingView. Oke teman-teman, kalau teman-teman senang dengan video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar dapat membantu channel ini lebih baik lagi ke depannya dalam membuat informasi-informasi yang informatif dan lebih menarik lagi ke depannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan. Teman-teman, ketika sudah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, tampilannya sama persis dengan MetaTrader 4. Tidak ada perbedaan. Jadi di sini ada candlestick. Nah, kita compare satu persatu ya teman-teman. Jadi jika di MetaTrader 4 ada untuk tools untuk melihat indikator, maka di sini juga ada di atas. Jadi kita lihat ya. Jadi ada indikatornya. Kita klik aja. Di sini ada technical ya. Jadi kita ketik moving average ya. Moving average. Nah, kita masuk ya, kita ketik, kita masuk, kita cari ya. Nah di sini teman-teman, oke. Nah di sini banyak ya, jadi teman-teman tinggal memilih aja indikator yang ingin teman-teman masukkan. Jadi kita contohkan satu ya, moving average eksponensial, moving average expo. Nah ini sudah masuk ya. Jadi moving average ada, sepertinya ini kebanyakan ini indikatornya. Kita keluarin dulu satu. Ini masih di oke. Katakanlah seperti ini ya. Jadi jika teman-teman ingin merubah, katakanlah teman-teman ingin merubah warnanya, ya teman-teman silahkan klik aja itu di moving average-nya, kemudian teman-teman pilih setelan itu, tombol di tengah, kemudian teman-teman masuk ke bawah, scroll ke bawah, kita scroll ke bawah, oke. Kemudian kita pilih style. Nah di sini kita lihat ya, di sini ada tanda ini. Nah kita ganti, katakanlah warna merah ya, oke. Setelah itu kita oke. Nah sudah ganti kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan indikator, teman-teman masuk ke bagian menu indikator, teman-teman pilih apa saja, MACD kah, terus Bollinger Band. Setahu saya kalau untuk masih gratisan seperti ini, dia cuma cukup 3
teknikal yang bisa teman-teman masukkan di dalam satu tampilan seperti ini ya. Coba kita coba ya, karena ini masih gratisan juga ya. Jadi Bollinger Band, kita keluar, oke, masuk. Kita cobain Bollinger Band sama SAR ya. Kita keluar, oke, masuk. Nah, satu lagi kita coba, kita coba MACD, MACD, oke, masuk. Kita keluar, oh belum keluar, MACD, sorry teman-teman, MACD, oke. Ini dia, oke, sudah. Nah, berarti MACD-nya, kalau MACD yang di sini dia gunakan MACD langsung di candlestick ya. Kita rubah dulu ya. Kita cari MACD yang ada indikatornya di bawah ya. Kita akan coba dulu untuk apakah kalau yang versi gratisan ini bisa lebih dari 3 atau enggak. Dia indikator multiple time frame. Kita coba ini. Nah ya, oke. Udah masuk ya. Oke, terus kita coba lagi satu indikator. Kita parabolik ya, parabolik SAR. Oke, parabolik SAR, kita klik. Berarti memang tidak bisa ya. Jadi untuk kita disuruh untuk 30 hari untuk free trial, tapi tidak masalah buat saya ya, secara pribadi. Kalau teman-teman yang ingin menggunakan teknikalnya indikator, ya silakan untuk yang berbayar aja biar terbuka semuanya. Tapi kalau saya kan secara pribadi, saya menggunakan TradingView ini untuk melihat support resistennya ya, karena saya menggunakan support resisten untuk dalam analisa teknikalnya saya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman bisa pelajari ya kalau untuk indikator. Oke. Nah kemudian di sini, nah kita hapus dulu ya untuk indikatornya. Hapus dulu. Jika teman-teman ingin hapus, teman-teman klik aja bagian sini, klik, hapus ya. Kita sisakan aja moving average ya. Nah teman-teman, ketika teman-teman ingin merubah tampilan dari candlestick ke, biasanya kan kita ingin lihat line atau bar ya. Nah teman-teman di sini ada ya. Nah, kita klik aja di atas sini. Kita klik aja, nah jadi berubah jadi bar. Nah, ini di sini ada banyak ya. Jadi cukup lumayan banyak dibanding MT4 ya. Ada line, ada area. Nah, oke. Nah, kita rubah dulu ya jadi candlestick lagi. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin melihat harga itu sudah terbang lewat barca atau terjun lewat line, ya bisa saja teman-teman lihat. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk tools-toolsnya yang lain dia hampir sama juga ya. Jadi jika teman-teman ingin merasa tampilan dari candlestick ini ingin dirubah, teman-teman juga bisa klik aja di bagian candlesticknya, klik 2 kali, terus teman-teman scroll ke bawah. Nah di sini kan ada body. Nah teman-teman bisa gantilah. Katakanlah saya ingin rubah ke biru ya, biru, oke. Nah kemudian oke. Nah jadilah tampilannya seperti ini. Terus teman-teman di sini ada juga untuk indikator lagi. Jadi di sini ada tools untuk kita membuat alarm. Nah, jadi kita klik ini alert. Nah, teman-teman, jadi ketika dia bertabrakan dengan yang garis putus-putus itu, maka itu tandanya kita bisa masuk. Jadi ada alarm yang keluar dari, kita coba ya. Ada alarm yang keluar dari
view. Nah itu kan alarmnya sudah berbunyi nih, cuman untuk bunyikan alarmnya kalau untuk di handphone tunggu sejenak ya. Oke, karena sorry yes. Oke, kita coba dulu ya, kita coba apakah dia akan sama dengan alarm yang tidak bisa. Jadi tidak bisa ya. Jadi untuk alarm sendiri kalau penggunaan di handphone memang belum bisa, karena saya masih menggunakan yang gratisan. Jadi teman-teman kalau menggunakan yang sudah pro mungkin sudah bisa ya. Oke, jadi untuk tampilan dan lain sebagainya sama ya. Nah, kelebihannya di TradingView lagi adalah teman-teman ketika punya analisa fundamental pun bisa ya untuk menganalisanya, karena di sini di bawah sini itu ada analisa fundamentalnya. Jadi di sini katanya kita klik ini ya. Nah, ini bulat-bulat ini. Nah, ini news nih. Nah, di sini ada balance of trade. Nah, news ini berlaku di pukul 12.30 ya, 7 Juni 2022. Nah, ini buat teman-teman yang menganalisa lewat fundamental ini, wah bagus ini, kira-kira seperti itu. Campur dengan analisa teknikal lah, kira-kira ya lumayan lah dapat cuannya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi tambahan lagi, ketika kita menggunakan TradingView, kita juga dapat bonus untuk melihat news apa hari ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang menggunakan news sebagai alat indikator juga. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi teman-teman, di sini lagi ada tools untuk kita bisa menyimpan ya. Jadi menyimpan, oke, kita simpan. Katakanlah teman-teman ingin menyimpan line up atau apa namanya, tampilan ini ya. Teman-teman punya moving average, kemudian MACD kah atau apa, teman-teman bisa simpan. Nah, di sini ada cara simpannya, auto save ya. Jadi teman-teman bisa simpan sini. Nah, klik bagian ini, bagian kamera, save chart image. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin save atau ingin merekam ya, jadi katakanlah teman-teman punya ingin apa namanya, bahasanya itu seperti ini. Teman-teman ingin menguji teknikalnya teman-teman selama kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan. Teman-teman kan punya, saya besok di posisi seperti ini, moving average-nya seperti ini, perpotongannya begini, nanti saya dapat berapa pip untuk kemenangan saya. Biasanya seperti ini kalau kita bisa masuk. Nah, saya biasanya seperti itu ya. Untuk menguji teknikalnya saya biasanya menggunakan ini di PC. Saya save chart image, kemudian saya simpan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang lain terus untuk di sini juga ada. Nah, di bagian ini pojok kanan ini biasanya kalau di PC itu dia ada untuk melihat signal-signal gratis ya. Jadi TradingView ini menampilkan signal-signal gratis dari trader-trader seluruh dunia ya. Jadi yang hebat-hebat itu dia memberikan signal gratis di TradingView. Kalau di PC bisa kelihatan sebelah kanan sini dia ada. Karena kita menggunakan handphone, jadi seadanya seperti ini, hanya kita bisa kita bisa lihat ya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk tampilan TradingView, nah jika teman-teman ingin menguji lagi, katakanlah teman-teman ingin lihat berapa pip sih dari SL, entry saya ke SL, entry saya ke TP, teman-teman bisa pakai indikator ini ya. Jadi tools ini bukan indikator. Nah, ini di sini ada, di pojok kiri ini teman-teman scroll ke bawah, di sini ada long position sama short position. Nah, jika teman-teman mengambil posisi buy, kita ambil long ya. Kita ambil long, katakanlah seperti ini. Kita uji.
Oke. Nah, jika teman-teman katakanlah ini target ya, katakanlah target, kita besarin sedikit targetnya. Sorry. Oke. What. Oh, tuh. Hai. Bermasalah ini. Aduh. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau penggunaan di handphone memang apa ya, harus lebih ya, katakanlah seperti ini ya. SL-nya kecil, take profitnya gede ya, katakanlah seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat rasionya ya kan. Rasionya risk reward 15 ya, berarti 1 banding 15, 1 banding 1,5 ini kalau tidak salah. Oh, 1 banding 15 teman-teman. Jadi karena SL-nya kecil ya, dianggap 1 banding 15. Coba kalau SL-nya gede ya, 1 banding 1 tuh, 1 banding 1,04. Jadi lumayan lah kalau kita katakan SL di bawah candlestick merah ini, yang kayak apa ini ya, ini hanging man atau hammer nih. Saya kurang paham kalau soal baca-baca candlestick. Oke. Sip. Nah, seperti itu. Jika teman-teman ini ingin lihat berapa sih risk rewardnya, oh 1 banding 1. Oke. Teman-teman ingin panjangin lagi dikit jadi 1 banding 2 pun bisa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman merasa ini terlalu banyak ya kita bisa hapus lah. Seperti itu untuk hapusnya. Oke. Nah, untuk yang selain apa ya, selain yang ditawarkan oleh MetaTrader 4 yang tidak ada di TradingView, saya rasa adalah hanya di order. Jadi ketika teman-teman ingin order di TradingView ya teman-teman harus masuk dulu di broker besar ya. Jadi teman-teman masuk di broker Wanda atau FXCM. Jadi kalau untuk candlestick yang digunakan oleh TradingView ini candlestick yang digunakan oleh Wanda sama FXCM. Nah, jika teman-teman ingin merubah, katakanlah ingin ngecek lah, saya ingin cek dulu apa namanya, Euro USD. Nah, saya ingin cek tuh Euro USD. Nah, teman-teman bisa masuk sini, menu ke pencarian. Oke. Mana nih? Oke. Itu ya. Saya masuk Euro USD. Oke. Kita tinggal masuk aja ya. Nah, itu kan tampilannya seperti ini. Oke. Jika teman-teman ingin masuk lagi, katakanlah ingin saya pengen coba deh cari GBP USD, teman-teman bisa masuk lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat apa, nah di sini kan ada GBP USD. Kita lihat ya teman-teman berapa. Nah, di sini ada 1 2 3 forex.com, nah 4 Pepperstone ya. Jadi ini broker internasional yang digunakan ya. Jadi broker besar lah bahasanya begitu. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ada stok. Di sini ada cryptocurrency ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di sini ada cryptocurrency. Kemudian teman-teman bisa menganalisa sekalian juga. Jadi teman-teman menggunakan forex dan crypto ya silakan sekalian aja dianalisa juga sekalian di TradingView. Oke teman-teman, jadi untuk tata cara menggunakannya, jika teman-teman sudah terbiasa mungkin akan lebih mudah ya kita untuk menggunakan TradingView.
di keseharian kita dalam masuk market. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak bertele-tele atau tidak langsung pada intinya. Semoga doa saya, semoga buat teman-teman yang pemula dalam dunia trading bisa mendapat cuan yang lebih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.